Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang masih membahas soal tarif pajak kendaraan bermotor, khususnya di Sulawesi Utara. Jadi sekali lagi perlu pemahaman ya pemirsa bahwa memang ini adalah amanat undang-undang karena option pajak yang awalnya hanya 30%, sekarang ini naik 66%. Karena itu ada lonjakan yang cukup signifikan ya. Nah, Pak, jadi berarti kan tadi dibilang ini sudah by system. Berarti yang sebenarnya lebih diuntungkan kayaknya Kota Manado ya, karena ini kendaraan banyak keluar dari Kota Manado. Ya. Untuk kabupaten kota biar pajaknya meningkat apa harus balik nama atau seperti apa, Pak? Jadi untuk dalam rangka optimalisasi khusus option pajak daerah masing-masing, Yeah. PKB dan BPNKB, memang dari kami ada PKS terkait itu, di mana pemerintah kabupaten kota wajib berupaya melakukan identifikasi dan inventarisasi kendaraan-kendaraan di wilayahnya yang bukan tercatat di dalam administrasi wilayah kabupaten kota tersebut. Sehingga ketika dia sudah lakukan mutasi ke wilayah itu, nah itu akan membantu kabupaten kota dalam rangka meningkatkan penerimaan option pajaknya. Iya, Ini mutasi kan akan, kelihatan dari plat nomornya kan, plat oh ini nomornya. bukan Ya, dari ada bolong misalnya. Ya, kalau daratan itu biasanya dia menggunakan sama kodenya depan DB, belakangnya yang berbeda-beda. Kayak Manado A, ada yang sampai ada M, kemudian di daerah lain ada K, ada J, Mitra misalnya. Jadi seharusnya gampang untuk diidentifikasi identifikasi. Nah, memang ini adalah yang sangat-sangat diharapkan dengan adanya Undang-Undang 1 ini, diharapkan memang kabupaten kota akan bergerak sinergi dengan provinsi. Yang dulunya memang ketika pungutan terjadi, itu memang yang bergerak hanya provinsi saja. Waktu zaman Undang-Undang 28 tahun 2009 itu memang proses collecting, penagihan, identifikasi, inventarisasi dilakukan oleh Bapenda provinsi. Nah, itu makanya kita ada yang namanya sistem Sisamrat, yaitu penelusuran terkait pajak kendaraan bermotor. Nah, ketika ada Undang-Undang 1 ini mengharuskan teman-teman kabupaten kota juga terlibat langsung di dalam rangka penelusuran tadi. Mengurangi beban provinsi ya. Kalau yang sebelumnya provinsi yang kerja berat, yang lain tinggal terima. Ya, seperti itu. Itulah yang maksud dari Undang-Undang 1 itu sendiri. Yang dulunya kita kayaknya tidak berkolaborasi dalam pemungutan pajak, sekarang diharapkan ada kolaborasi penuh antara provinsi dan kabupaten kota dalam optimalisasi pajak daerah, khususnya option pajak. Baik, nah mengenai option pajak ini berarti tidak bisa ada pengurangan, tetap 66% ya, tidak bisa ada yang mengurangi. Tarif pajak juga tidak bisa ada yang mengurangi karena ini amanat undang-undang. Tapi pemerintah daerah, apa yang dilakukan Pak? Mungkin bisa dijelaskan sampai akhirnya pajaknya bisa sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sejak terbitnya undang-undang, memang di tahun 2024 Desember itu terbit surat edaran Mendagri. Karena memang dimulai, memang sosialisasi sudah jalan seharusnya. Seharusnya jalan dari sejak pembentukan undang-undang, itu kan harus disosialisasi dulu undang-undang. Kemudian PP 35 2023 itu disosialisasikan juga bahwa ada terjadi perubahan skema pajak yang berdampak terhadap kenaikan pajak. Sudah ada. Nah, ketika Perda ini terbit di tahun 2024, di penghujung 24 karena sudah mulai ada isu adanya kenaikan pajak dan mulai ada keresahan di tengah masyarakat. 24 kan sudah pernah ada keluar hashtag jangan bayar pajak seperti itu. Nah, kondisi inilah yang sudah dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri dan menerbitkan yang namanya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengurangan terkait pajak dan option pada saat awal pemberlakuan. Jadi harusnya ini kekagetan masyarakat sudah sejak 2024 sebenarnya. Iya, 24 akhir. Tapi Kemendagri kasih terbitkan. kebijakan. Ya, surat edarannya terbit 24 akhir. Di 24 akhir, di 25 awal itu kita terbitkan SK Gubernur. Seperti itu. Nah, di penghujung tahun 2025 kita memang menunggu edaran Mendagri lagi, tapi karena tidak keluar, makanya di tanggal 5 itu yang sudah terlanjur viral duluan, itu 5 sebenarnya kita sudah menyiapkan konsep, tapi kan ada proses ketika menyiapkan konsep SK. Ada prosesnya buat kajian dan sebagainya, hitung-hitungannya seperti apa untuk pengurangan, karena tadi pesan Pak Gubernur bahwa tidak boleh membebani masyarakat dari sisi pajak. Kayak kemarin waktu heboh-heboh pajak bumi dan bangunan, saya langsung berinisiatif melakukan pengecekan kabupaten kota mana yang ada kenaikan pajak. Dan ternyata yang naik itu hanya dari
Manado waktu itu, tapi nggak terlalu besar juga Iya. dari kenaikan sehingga tidak ada gesekan yang besar kayak di tempat lain. Nah waktu itu kan kita memang intens, 2025 intens pemulihan keringanan. Iya, betul. Ya sempat di 2025 ini kan sudah ada sebenarnya keringanan yang sama saat ini yang Yang ekuivalen, biasanya di artinya hari-hari raya besar keagamaan, bukan? itu keringanan yang terkait dengan nominal yang sama dengan pajak tahun 2004 itu kan sudah berlaku sejak awal 2025. Ada SK Gubernur yang menindaklanjuti edaran Mendagri. Pasca itu kita beri keringanan, jadi ada tambahan keringanan. Makanya bahasanya saya itu ada tambahan keringanan. Sudah ada keringanan ekuivalen, ditambah lagi keringanan. Double keringanan ini. Iya, cuman itu tadi sayangnya banyak masyarakat tidak memanfaatkan keringanan ini. Keringanan itu ya, dari data masih kita kurang, ya? itu data kendaraan bermotor hanya sekitar 1.000-an ya, 1.000-an atau 6.000-an kendaraan yang memanfaatkan. Padahal kita data kendaraan bermotor khusus roda 4 itu ada sekitar 400 ribuan. 400 ribuan se-Sulawesi Utara. 400 ribuan. Baru 600 ribuan itu R2 atau kendaraan roda 2. Nah seperti itu. Nah ketika fenomena ini terjadi memang kemarin saya juga kaget lah, ini viralnya gara-gara kenaikan pajak. Padahal sempat diberikan skema yang tadi, ada keringanan-keringanan tambahan. Nah, tapi Pak Gubernur bilang tidak boleh ada kenaikan. Kita harus pro rakyat, kita harus jangan membebani rakyat dengan pajak. Sehingga dipercepatlah ini SK. Jadi tanggal 5 kita buat kajian, buat perhitungan, tanggal 6 kita proses melalui Biro Hukum dan seterusnya, tanggal 7 Bapak menandatangani. Tanggal 7 malam jam 00, karena ini buat ceritanya sistem, jam 00.24 itu diupload ke sistem. Nah, sehingga mulailah diberlakukan yang namanya program keringanan yang dampaknya terhadap nominal pajak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang di undang-undang ada diberi ruang, Pak? Diberi ruang. Nah, jadi Undang-Undang 1, PP 35, dan sampai dengan Perda kita, sampai Peraturan Gubernur terkait pajak daerah, itu memberi ruang bahwa kepala daerah dapat memberikan keringanan pajak daerah. Nah, dapat memberikan keringanan pajak daerah. Jadi tadi tidak mengoreksi tarif, jadi kita memberikan tarif tidak bisa dikoreksi, tapi ada pengurangan atau kebijakan diskon seperti itu. Diskonnya berapa besar Pak sebenarnya? Diskonnya diberikan 25%. Jadi pengurangannya dari pokok pajak. Nah, jadi ketika pokok pajak berkurang berarti pengalian dari pokok pajak terhadap OSN juga kan berkurang. Kan 66% ini dikali dari pokok pajak. Ketika pokok pajak turun berarti OSN juga berkurang sehingga nominal pajak yang terjadi adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya apa dasar pertimbangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga Bapenda melakukan hal ini? Apakah karena ada riuh-riuh di masyarakat atau seperti apa? Tapi dijawab usai jeda berikut Pak. Tetap bersama